Jufrida Haebar, Melina Putri, Muhammad Syaiful Ramadan. Narator Irna Dwiningsi. Tim artistik Yoga Syaputra, Muhammad Ibnu Farel, Muhammad Jibril Abimalika, Salwa Salsabila. Penata rias dan kostum Aika Nurul Muslimah dan Amanda Nur Hasanah. Registrasi Ainul Sri Latifah dan Indira Regita Cahyani. Dokumentasi Nadia Nur Amelia. Selamat menyaksikan. Sebuah teras penginapan yang penuh bunga-bunga. Seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun tengah menyiram bunga-bunga tersebut. Sembari menyiram, dia bersenandung lagu yang riang. Tubuhnya yang tegar tampak berkilau di bawah matahari sore. Seorang perempuan berusia sekira 35 tahun muncul dari dalam penginapan. Diletakkannya secangkir kopi di atas meja. Terima kasih. Kau telah menghadirkan sesuatu di saat yang tepat. Duduklah bersamaku. Kita nikmati sore yang cantik ini. Kita hirup udara yang segar. Sore yang cantik seperti ini selalu terjadi, nyaris setiap hari. Kau tak perlu menghadapi sesuatu yang sama berkali-kali. Tidak. Sama sekali tidak. Bukan hanya karena sore yang cantik ini yang terus berulang. Kita pun terus mengulangi hal-hal. Kau membuatkan kuku, memasakkan makanan lezat, mengurus tamu yang datang. Kita duduk di kursi yang sama, menghirup udara yang sama, menatap pemandangan yang sama. Lihatlah bunga itu. Mereka tumbuh karena saya menyiramnya setiap hari. Saya mencintai bunga-bunga itu. Mereka membuat saya bergairah. Bagaimana ya? Mereka wangi dan menenteramkan. Saya pun mencintai mereka. Ya, bila kita mencintai sesuatu atau seseorang, kita tidak akan tertarik pada kata jenuh. Tapi bisa jadi tidak demikian. Kau boleh menolak menemaniku menikmati sore yang cantik ini. Saya amat senang bisa menemanimu. Kata jenuh tidak datang dari hati saya. Bunga-bunga ini tahu apa yang mereka sukai. Ada Wes misalnya. Dia mencintai cuaca dingin dan memilih hidup di pegunungan. Kita memilih hidup di pegunungan karena itu kita harus mencintai Edelweiss. Tak mungkin mengharapkan teratai. Ya, bunga-bunga ini memberi saya bahagia setiap kali saya memandangnya. Bahagia. Bunga-bunga ini pun bahagia. Saya bisa merasakannya ketika memandikan tubuh mereka, mengusap tubuh mereka, membiarkan matahari menghangatkan tubuh mereka, lalu menerima cuaca dingin dengan ketulusan. Kau menghidupkan bunga-bunga ini, Latu. Saya ingin membuatmu percaya bahwa setelah bertahun-tahun tinggal di penginapan ini, saya merasa, tunggu, sudah berapa lama kita berada di sini? 8 tahun ya? Tidak, 10 tahun sepertinya. 11 tahun. Oh, 11 tahun. Kau yakin? Kita harus menanyakan ini. Kira, dia mencatat semua peristiwa dengan baik. Sebaik dia memastikan kematangan buah-buah apel di pohon-pohon itu. Dia mempunyai ingatan yang sempurna. Di mana dia? Akhir tahun 2002, musim hujan ketika itu. Kita sedang sibuk mengangkut barang-barang ketika kabar meresahkan itu terdengar. Bom meledak di sebuah restoran cepat saji.
Saya ingat sekarang. Betapa payahnya daya ingat saya. Sembari membaca tragedi itu di koran-koran, kita merancang sistem manajemen penginapan. Membicarakan nama yang pas untuk penginapan ini. Menentukan siapa yang melakukan pekerjaan apa. Dan masih banyak lagi. Saya, Kiram, dan Mita menata kamar demi kamar. Semua lemari pakaian berada di sebelah kanan tempat tidur. Di sebelah kiri adalah sepasang meja dan kursi dengan jendela di hadapannya. Jendela yang menyajikan langit yang gemilang, sungai yang rupawan, bunga di mana-mana. Tak ada televisi, tempat ini tak butuh televisi. Kita begitu ketakutan karena tragedi ini. Kalian, kau dan Meta, kalian takut teroris itu menyusup ke sini, berlagak sebagai tamu yang membutuhkan liburan, seorang penulis yang membutuhkan keheningan, atau seorang peneliti cuaca. Kau makin membuat kami ketakutan dengan dugaan bahwa bisa saja teroris itu telah membuat skenario sebelum sampai di penginapan kita. Seorang datang terlebih dahulu, selang beberapa hari kemudian kawannya datang. Mereka akan berpura-pura tak saling mengenal, asing satu sama lain. Ketika kita sibuk mengangkut ini dan itu, mereka diam-diam bergabung di sebuah kamar dan merakit bom yang entah akan diledakkan di mana. Mungkin di penginapan kita ini. Imajinasi yang terlalu liar seringkali justru menakutkan. Juga menyenangkan. Bunga-bunga itu hidup karena imajinasimu. Imajinasi membawa saya begitu jauh dari kenyataan. Tapi kopi dan sore yang cantik tak butuh imajinasi. Mereka adalah pasangan yang serasi. Mereka adalah imajinasi itu sendiri. Mati sekali. Saya senang kau menikmatinya. Kadang saya merasa semua benda-benda di sekeliling penginapan ini berbicara kepada saya. Tidak hanya bunga-bunga ini, seluruhnya umum. 11 tahun ternyata. 11 tahun kita di sini saja, memisahkan diri dari kota yang selalu terburu-buru. Berdiam di sini saja. Setelah 7 tahun kita memainkan drama ini, Latu. Tepat di sini. Bunga-bunga yang memandangi Mita di saat-saat terakhir. Bunga-bunga yang menyimpan banyak kenangan. Apakah kau... Kita tidak akan merusak sore yang cantik ini. Ini mungkin sore yang baik untuk lebih mengenal hal-hal. Hal indah. Hanya untuk hal-hal indah semata. Hal-hal buruk tak pantas dikenali lagi umum. Ia lebih pantas dialirkan ke sungai di bawah sana. Atau dibakar bersama spray-spray tua yang membuat kita terlihat muram di atasnya. Saya menyukai spray penggantinya. Bukan karena dia baru, melainkan dia berwarna gembira. Tamu-tamu kita pun saya rasa menyukainya. Semoga Tuhan... Tuhan tidak akan suka melihat kita mempermainkan masa silam. Kau tidak memberi saya penghibur yang lebih baik. Apa yang kau inginkan? Sore sebentar lagi akan pergi. Kau bahkan belum sempat membicarakan warnanya. Mengapa dia biru hari ini? Mengapa dia abu-abu kemarin? Ayolah, Umu. Ada hal yang ingin abadi di diri kamu sendiri. Bukan diingatanmu atau diingatanmu. Hanya dirinya sendiri. Ini ucapan terima kasih dari sore yang cantik. Sekarang sebaiknya kita menyiapkan makan malam untuk tamu kita. Ada berapa orang? Kirang bilang ada datang tadi pagi. Saya belum bertemu dengan. Kita hanya punya seorang tamu sekarang. Sepasang kekasih yang datang 5 hari yang lalu telah pergi. Mereka bilang akan datang kembali bulan depan. Mereka menyukai tempat ini. Teras tampak temaram oleh cahaya bulan. Seorang perempuan berusia sekira 35 tahun dengan paras rupawan berdiri bersandar pada tiang yang membagi teras menjadi 2 bagian yang tak sama besar. Suara jangkrik terdengar
Semoga makan malam kami menyenangkan. Makan malamnya lezat. Anda yang masak? Ya, saya hanya membantu saja. Umulah yang meracik bumbunya. Di antara kami, dia yang paling lihai memasak. Semua tamu menyukai masakannya. Sangat pantas disukai. Tadi saja aku sukar berhenti. Oh ya, tadi saya melihat Anda di sekitar perkebunan teh di penginapan bagian selatan. Ya, sehari-hari saya memang yang bertugas di perkebunan teh, perkebunan apel, perkebunan alpukat. Di sebelah utara penginapan ini, kami menanam sayur mayur. Saya juga yang bertugas memperhatikannya. Pekerjaannya menyenangkan. Belum lagi udara segar yang saya hirup setiap hari. Saya mengurus bagian luar penginapan ini, dibantu beberapa orang. Ya, udara di sini sejuk sekali. Sangat berbeda dengan di kota. Tak ada udara yang sejuk di kota. Pilihanku tak salah. Tempat ini menyenangkan. Saya harap demikian. Saya harap kamu menikmati waktu kamu selama di sini. Anda sering ke kota? Ya, sekali-sekali saja. Bila hasil perkebunan melimpah dan ada keperluan penginapan yang mesti dibeli, saya ke kota. Mereka akan berebut mengambil hasil perkebunan kami karena kualitasnya amat baik. Tapi biasanya hasil perkebunan dijual ke desa terdekat saja. Buah-buah yang segar, sayur-sayur yang berkualitas, baik datang dari tempat tersembunyi seperti tempat ini. Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? Ya, sejak mula penginapan ini berdiri, Kapan itu? kira-kira 11 tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali. Anda termasuk pemilik penginapan ini mungkin? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi pemilik utamanya Pak Latu beserta Nita istrinya. Saya dan Umut tidak mengeluarkan biaya sebesar mereka untuk mewujudkan penginapan ini beserta perkebunan di sekitarnya. Saya belum bertemu Pak Latu. Tiba di sini tadi aku langsung berjalan-jalan ke sekitar penginapan. Aku baru kembali ke penginapan saat petang. Sebaiknya aku beristirahat sekarang. Ya, kamu membutuhkannya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Sore hari di teras penginapan, Rani duduk menikmati secangkir teh. Ratu baru saja tiba. Ia tersenyum pada Rani dan duduk di kursi. Sore yang cantik ya. Aku sedang menikmatinya. Awannya putih dan biru, begitu riang gembira. Dan bunga-bunga ini pun tersenyum. Beberapa hari ini, Anda mengurung diri di kamar. Hanya keluar saat waktu makan. Adakah tertarik dengan pemandangan di sekitar penginapan ini? Sangat tertarik. Tapi ada hal penting yang harus saya selesaikan. Saya kira Anda sedang berlibur ke sini. Rupanya sudah bekerja ya? Keduanya. Jenis pekerjaan yang menyenangkan kalau begitu. Sangat menyenangkan. Aku mencintai pekerjaanku. Mungkin seperti Anda mencintai bunga-bunga ini. Saya dengar Anda yang merawatnya hingga tumbuh demikian indah. Ya, saya mencintai bunga-bunga ini tanpa batasan apapun. Saya tetap mencintai bunga-bunga ini meski misalnya mereka berubah bentuknya. Oh ya. Saya Latu, salah seorang pengelola tempat ini. Rano, sudah berapa lama Anda mengelola dunia kecil ini? 11 tahun. Tapi saya sudah mengenal tempat ini sejak kecil. Saya berasal dari desa di bawah sana. Dunia kecil yang tentram. Aku senang bisa berkunjung ke dunia ini. Kawanku yang menyeramkannya. Inilah dunia yang paling nyaman buat saya. 11 tahun yang menakjubkan. Tak sekalipun saya meninggalkan penginapan ini. Saya kira inilah tempat yang akan saya berakhir di sini.
Ketika menemukan kenyamanan, kita seringkali enggak beranjak dari situ. Tak rela menukarnya dengan apapun. Tempat ini, dunia kecil ini, telah memberi kenyamanan yang tak terhingga bagi Anda. Saya tak memiliki alasan untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan, bila saya memiliki alasan, itu saya akan memikirkannya berkali-kali. Mungkin bukan sekadar alasan, keberanian lebih tepat. Banyak orang seperti itu, manusiawi, tapi juga mengandung resiko. Ya, setiap kepercayaan mengandung resiko. Resiko bahwa hidup kemudian tidak cukup menantang lagi untuk dihadapi. Berdiam selamanya di dalam kenyamanan, menutup peluang kita untuk merasakan kemungkinan hidup yang lain. Tergantung tujuan. Kalau seseorang gemar berpetualang, maka berdiam di tempat yang nyaman bisa jadi adalah ancaman. Tapi Anda pernah ke kota kan? Atau kemana saja meninggalkan tempat ini selama beberapa hari misalnya? Dulu sih, saya kuliah di kota. Selesai kuliah, saya menerima tawaran orang tua saya untuk mengelola perkebunannya yang kemudian saya kembangkan dengan membangun penginapan ini. Sejak itu, saya melupakan kota. Sudah 11 tahun, saya tak melihat wajah kota itu sendiri. Hidup saya di sini. Dunia saya adalah pegunungan ini. Penginapan, perkebunan, bunga-bunga, sungai kecil di bawah sana. Dan juga buku-buku di ruang tamu yang mungkin telah Anda lihat. Itu buku-buku Anda. Saya telah melihat-lihatnya. Saya memiliki koleksi yang sama di rumah. Buku-buku sastra yang mengagumkan. Saya membaca ulang beberapa buku bila musim penghujan tiba. Saya punya lebih banyak waktu untuk membaca. Membaca adalah pekerjaanku. Aku membawa beberapa novel. Anda boleh memiliki salah satunya. Wah, terima kasih. Seperti biasa, terima kasih. Anda ingin menebak teh? Ah, tidak. Terima kasih. Secangkir cukup untukku. Oh ya, aku belum mengatakannya. Masakan Anda luar biasa sungguh. Terima kasih. Saya menikmati waktu saya di dapur. Memasak membuat hidup saya gembira. Masakan Ungu tak pernah salah, loh. Ya, saya sangat menyukainya. Wah, menggiurkan sekali, ya. Beberapa pohon telah siap kita panen. Saya tergoda untuk memetik beberapa yang sepertinya sudah matang. Saya tidak sabar. Sempurna, sangat sempurna. Kenapa itu, Bang? Ingin sekali aku juga ingin memetiknya sendiri dengan tanganku. Bisakah? Tentu saja bisa. Besok pagi saya akan menemani Anda ke perkebunan. Udara pagi di sini sangat menyehatkan. Kalau Anda tak tahan terhadap dingin, pakailah. Terima kasih. Saya senang sekali. Apel-apel ini akan Ungu sulap menjadi minuman yang lezat. Bukan begitu, Ungu? Dengan senang hati. Tak mengganggu pekerjaan Anda bila menemani saya berjalan-jalan ke perkebunan. Sama sekali